Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam mempelajari sekolah sahabat kita. Dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita yang bertajuk Kebangkitan Musa, pelajaran yang terakhir di dalam triwalan yang keempat tahun 2021. Sebelumnya saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kebangkitan Musa yang menjadi pertanyaan untuk sekolah sahabat kita pada minggu ini ialah, mungkin kita akan bertanya, siapa Musa? Bagaimana hidup Musa? Bagaimana pelayanan Musa? Apa dosa yang dilakukan oleh Musa? Bagaimana kebangkitan Musa? Apa kaitan pelayanan Musa kepada manusia saat ini? Saudara, sepanjang triwalan ini kita telah mempelajari buku tulisan Musa, buku ulangan. Dan di akhir pelajaran ini, mari kita melihat tokoh yang menulis ini, Musa. Saudara, untuk memahami pelajaran sekolah sahabat kita, mungkin ada baiknya, ada kesempatan Anda untuk membaca ayat-ayat yang tertera di depan skrin Anda. Ayat hafalan kita terdapat dalam buku Yudas 1 ayat 9 mengatakan, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Tema pelajaran kita pada minggu ini ialah kita akan mempelajari keadilan dan kasih karunia. Kita akan mempelajari tentang kematian dan kebangkitan. Dan kita akan mempelajari tentang kontroversi atau pertentangan besar. Musa memulai khotbah ulangannya di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di akhir khotbah Musa, penulis kemudian mencatat apa yang terjadi ketika, kalau kita perhatikan 34 ayat 1, lalu Musa meninggalkan dataran Moab dan mendaki gunung Nebo ke puncak Pisgah di sebelah timur Yeriko. Di situ Tuhan menunjukkan kepadanya seluruh negeri itu, yakni wilayah Gilead ke utara sejauh kota Dan. Musa sudah tahu bahwa itu adalah terakhir kalinya dia akan mendaki gunung itu. Dia tidak akan memasuki Kanaan. Mengapa, saudara? Kenapa Musa tidak akan memasuki Kanaan? Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman Musa ini? Untuk memahami dan mempelajari lebih dalam tentang Musa, kita akan mempelajari seperti topik-topik yang Anda lihat di skrin. Langsung ke topik yang pertama, yaitu dosa Musa, pencetusnya. Saudara, apa yang mencetuskan dosa Musa? Bagaimana ianya berlaku sehingga itu menyebabkan dia tidak boleh memasuki tanah Kanaan? Bilangan 20 ayat 5 katakan, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Lihat saudara, bangsa Israel marah kepada Musa. Kita mungkin mencoba membenarkan dosa Musa dan Harun pada situasi atau pada ketika itu. Saudara, karena mungkin pikiran kita, mereka masih berduka untuk saudara perempuan mereka. Bilangan 20 ayat 1. Mungkin kita katakan mereka dituduh tidak menepati janji. Bilangan 20 ayat 5. Meskipun mereka tidak membuat janji, Tuhan yang melakukannya. Juga mungkin alasan, mereka kehilangan pengiraan berapa kali orang-orang memberontak melawan mereka. Saudara, pada awalnya mereka bersikap rendah hati dan mencari tuntunan Tuhan seperti sebelumnya. Bilangan 20 ayat 6. Mereka mengikuti petunjuk Tuhan dan membawa orang-orang itu ke bukit batu. Tapi ada sesuatu yang gagal.
Mereka terbawa amarah. Mereka mencoba untuk menggantikan Tuhan. Seolah-olah mereka memiliki kekuatan dalam diri mereka sendiri. Bilangan 20 ayat 10. Inilah yang terjadi ketika kita berhenti memandang Tuhan dan sebaliknya melihat diri kita sendiri. Saudara, kita lanjutkan. Dosa Musa, akibat atau kesannya. Apa akibat tindakan yang dilakukan oleh Musa bersama dengan bangsa Israel? Mengapa ia bertentangan dengan kehendak Tuhan? Bilangan 20 ayat 12 katakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Perintah Tuhan itu jelas. Berbicaralah kepada bukit batu itu. Bilangan 20 ayat 8. Bukit batu itu adalah Yesus. 1 Korintus 10 ayat 4. Sudah dipukul. Keluaran 17 ayat 6. Jadi tidak perlu dipukul lagi. Ibrani 9 ayat 28 dan 1 Petrus 3 ayat 18. Musa telah mempercayai Tuhan selama 40 tahun sebelumnya. Tetapi kali ini dia tidak percaya. Ketidakpercayaannya menghalanginya dan orang Israel untuk memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan tidak disembah pada saat itu. Saudara, inilah yang terjadi yang mereka lakukan, khususnya Musa bersama dengan Harun pada ketika itu. Apakah orang Israel dipengaruhi oleh contoh ketidaktaatan ini? Mungkin itu mendorong dosa di Baal Peor atau kekalahan di Ai. Satu hal yang pasti, Tuhan menganggap kesalahan itu begitu penting sehingga dia menolak keinginan terbesar hambanya untuk memasuki Kanaan. Seterusnya saudara, kita lihat apa yang terjadi. Kematian Musa. Bagaimana situasi kematian Musa? Apa kaitannya kepada kita pada saat ini? Ulangan 34 ayat 1 dan 5. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dikelilingi oleh kesunyian gunung, Musa mengingat kembali kesulitan hidupnya. Keputusannya yang drastik untuk membantu umat Tuhan. Tahun-tahunnya sebagai gembala di Midian, semak yang terbakar, mukjizat di Mesir, penyediaan belas kasihan Tuhan selama 40 tahun, dan sebagainya. Musa mengingat itu. Apa akibat dari semua itu? Hampir tidak ada dari mereka yang telah meninggalkan Mesir akan memasuki Kanaan, bahkan dirinya sendiri. Tuhan menunjukkan kepada Musa dengan cara supernatural bagaimana janji-janjinya, janji Tuhan akan digenapi. Ulangan 34 ayat 1 hingga 4. Musa boleh beristirahat dengan tenang. Dia telah melakukan pertarungan yang baik. Dia telah menyelesaikan perlombaan. Dia telah memelihara iman. Selanjutnya, topik yang keempat yaitu kebangkitan Musa. Bagaimana kebangkitan Musa terjadi? Apa kaitan kisah kebangkitan Musa ini kepada kita saat ini? Yudas 1 ayat 9 katakan, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Musa mati dan dikuburkan oleh Tuhan, Ulangan 34 ayat 5 hingga 6. Tetapi kisahnya tidak berakhir saat itu. Dia akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Namun, setan ada di situ. Itu tidak adil. Dia telah melakukan dosa yang sama seperti yang saya lakukan. Dia ingin menjadi seperti Tuhan dengan memukul batu. Dia adalah milikku. Itulah kata setan. Musa tidak dibangkitkan karena penebusan belum digenapi. Berkat pengorbanan yang Yesus lakukan untuk Musa,
dia mendapat hadiah yang jauh lebih berharga daripada memasuki Kanaan. Dia akan dapat berbicara dengan Tuhan, muka dengan muka, dan hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Pena Inspirasi mengatakan, setan bergembira karena dia berhasil membuat Musa berdosa terhadap Tuhan. Karena pelanggaran ini, Musa berada di bawah kekuasaan maut. Jika dia terus setia dan hidupnya tidak dinodai oleh satu pelanggaran itu, karena gagal memberikan kemuliaan kepada Tuhan dengan membawa air dari batu, dia akan memasuki tanah perjanjian dan akan dipindahkan ke sorga tanpa melihat kematian. Mikael atau Kristus dengan para malaikat yang menguburkan Musa turun dari sorga setelah dia berada di dalam kubur untuk waktu yang singkat dan membangkitkannya dan membawanya ke sorga. Topik yang terakhir ialah kebangkitan kita semua. Bagaimana dengan kita? Apakah peristiwa dan pengalaman yang Musa lalui akan kita lalui juga? 1 Korintus 15 ayat 52 katakan, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Musa adalah orang pertama yang dibangkitkan ke kehidupan kekal. Orang lain mengikuti dia. Matius 27, Efesus 4. Namun demikian, tuaian terbesar belum tiba. Pada ketika Yesus datang kembali, semua orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan untuk hidup selamanya bersama Tuhan. Tidak satu pun dari kebangkitan ini akan mungkin terjadi jika Yesus tidak dibangkitkan. Jika Yesus tidak mengalahkan maut, kebangkitan Yesus menjamin keselamatan kita. Kita memiliki harapan yang sama seperti yang dimiliki oleh Musa saat kita berada di gerbang Kanaan surgawi. Kita akan segera menyambutnya muka dengan muka. Pena Inspirasi menjelaskan kepada kita, kuasa yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan membangkitkan gerejanya dan memuliakannya bersama Kristus sebagai mempelainya. Di atas segala pemerintah, di atas segala kuasa, di atas segala nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di pengadilan surgawi, dunia di atas. Kemenangan orang-orang kudus yang tertidur akan menjadi mulia pada pagi hari kebangkitan. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh membuat kesimpulan. Peristiwa yang terjadi kepada Musa dalam pelayanannya, pilihannya, tindakannya, kematiannya, dan kebangkitannya menjadi pengajaran kepada kita untuk tetap setia sampai akhir hidup kita. Yesus telah mengalahkan kematian. Akan ada kebangkitan yang pastinya akan menggembirakan bagi mereka yang setia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan bersama dengan kami di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.